seseorang terpapar patogen seperti virus, bakteri, atau agen infeksi lainnya, maka tubuh akan mengaktifkan mekanisme pertahanan sebagai proteksi. Mekanisme pertahanan di sini adalah respon imun tubuh terhadap patogen yang menyerang. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar mengenai respon imun innate dan adaptif. Saat tubuh diserang patogen, yang pertama kali berperan adalah imunitas innate dengan karakteristik imun bawaan, non-spesifik, dan juga respon cepat. Komponen imun humoral oleh interferon alfa ataupun beta, lisozim, dan juga protein komplement. Komponen imun seluler oleh sel fagosit seperti neutrofil, makrofag, dan juga sel natural killer. Pertahanan terhadap patogen dimulai dari saur anatomis tubuh, yakni kulit, mukosa oral, epitel respirasi, dan juga intestinal. Selanjutnya reaksi dari protein komplement ataupun antimikroba, contohnya C3 dan juga defensin, kemudian imunitas seluler ini oleh makrofag, granulosit, dan juga sel natural killer. Dan jika patogen belum tereliminasi, akan berlanjut ke imunitas adaptif. Berikut timeline kerja dari imunitas innate dan juga adaptif. Imunitas innate bekerja segera mulai dari 0 sampai 12 jam pasca terinfeksi patogen. Dan imunitas adaptif mulai dari 12 jam ke atas sampai 5 hari pasca terinfeksi patogen. Bagaimana ya cara sel imun innate untuk mengeliminasi targetnya? Yaitu dengan pengenalan antigen melalui reseptor yang disebut PRR. Reseptor ini diproduksi oleh sel host, sel imun innate, untuk mengenali antigen dan mengeliminasinya. Dengan mengenali komponen molekular yang ada di patogen, atau bisa disebut POMS atau Pathogen Associated Molecular Pattern, dan juga mengenali komponen yang dari sel rusak ataupun DAMS, yaitu Damage Associated Molecular Pattern. Normalnya sel host tidak akan merusak yang sel normal ataupun SAMS, yaitu Stress Associated Molecular Pattern. Apabila sel host ataupun sel imun merusak sel yang normal, maka kejadian ini disebut autoimunitas. Setelah pengenalan antigen, sel host akan merilis mediator inflamasi, kemudian efeknya akan membunuh sel yang terinfeksi. Berikut mekanisme bagaimana tubuh melakukan pertahanan. Manusia memiliki sel epitel yang berfungsi sebagai saur fisik dan juga pH asam sebagai saur kimiawi terhadap infeksi. Namun jika patogen tersebut sampai berhasil merusak saur, selanjutnya akan terjadi reaksi imun seluler. Sel yang terinfeksi selanjutnya akan di-screening oleh sel natural killer, yakni sel imun yang bebas berpatroli. Jika dideteksi bahwa sel tersebut mengalami perubahan pada sel normalnya, maka akan dieliminasi secara langsung oleh sel natural killer. Patogen yang berikatan dengan sel normal juga akan dideteksi oleh makrofag, yakni sel imun di jaringan untuk segera dieliminasi dengan fagositosis. Ketika patogen tidak dapat dieliminasi oleh imunitas ini, maka yang berperan adalah respon imun adaptif. Karakteristiknya merupakan respon imun yang didapat, spesifik, dan responnya pun lama. Komponen imun humoralnya itu ada antibody, dan komponen selulernya yaitu sel T helper ataupun CD4, dan sel T cytotoxic ataupun CD8. Respon imun adaptif dimulai sejak sel dendritik yang belum matur mengenali antigen milik patogen di jaringan perifer dengan mikropinositosis dan endositosis membentuk makropinosom, lalu bermigrasi melalui pembuluh limfatik menuju nadi limfatik regional. Di sana, sel dendritik dorman dan menjadi matur. Sel dendritik yang sudah matur akan menyajikan antigen dan molekul untuk stimulasi aktivasi sel T naif. Berikut timeline respon imun adaptif. Fase 1. Pengenalan antigen oleh antigen presenting cell atau sel dendritik seperti yang sudah dijelaskan. Berdasarkan jenisnya, ada antigen intraseluler, contohnya seperti virus, bakteri intraseluler, dan lainnya. Dan juga ada antigen ekstraseluler, contohnya seperti alergen. Antigen intraseluler masuk melalui proteosom, kemudian akan diproses menjadi peptide. Peptide ini akan ditransport ke retikulum endoplasma, kemudian akan berikatan dengan MHC kelas 1. MHC akan menuju permukaan sel dendritik untuk menyajikan antigen ke limfosit. Antigen ekstraseluler masuk melalui endositosis, lalu antigen akan dipotong menjadi peptide melalui proses fagolisosom, lalu peptide berikatan dengan MHC kelas 2 di sitosol. MHC kelas 2 ini akan menuju permukaan sel dendritik untuk menyajikan antigen ke limfosit. Fase 2. Aktivasi limfosit. Antigen intraseluler via MHC kelas 1 akan mengaktifkan limfosit T. Setelah teraktivasi, akan terjadi ekspansi klonal menjadi CD8 atau limfosit T sitotoksik dan berproliferasi. Sel T sitotoksik memiliki enzim perforin, granzim, dan granulisin untuk eliminasi. Sementara antigen ekstraseluler, dia melalui MHC kelas 2 akan mengaktifkan limfosit T. Setelah teraktivasi, akan terjadi ekspansi klonal menjadi CD4 atau limfosit T helper dan berproliferasi. T helper akan berdiferensiasi menjadi T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper FH, T regulator yang memiliki fungsi berbeda-beda. Salah satu diferensi sel T helper FH mengaktifasi sel B. Sel T akan mengekspresikan molekul dan sitokin untuk mengaktifkan sel B dan terjadi diferensiasi menjadi plasmablast yang mensekresikan antibodi dan sel plasma. Fase 3, eliminasi antigen, terjadi secara seluler di mana T helper akan menstimulasi sel T effector untuk mengeliminasi patogen, dan terjadi secara humoral dengan antibodi spesifik yang terbentuk melalui tahapan 1 netralisasi, 2 opsonisasi, 3 aktivasi komplement sehingga akhirnya patogen dieliminasi. Fase 4. Homeostasis. Setelah berperang, sebagian besar sel efektor seperti makrofag, granulosit mengalami apoptosis dan regenerasi sel yang baru. Fase 5, memori, menghasilkan sel memori yang berumur panjang dan dapat hidup bertahun-tahun setelah infeksi, dan mempunyai respon lebih cepat pada paparan ulang antigen yang sama. Sekian video kami, semoga membantu dan mudah dipahami ya.